Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara mengajukan judul skripsi. Topik ini diangkat karena masih banyak teman-teman yang keliru di dalam mengajukan judul skripsi, makanya sering ditolak. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang udah 5 kali ini ditolak terus. Gimana ya? Apa komennya dari dosen? Kebanyakan komennya adalah atau tanggapan dari dosen, yang pertama, judulmu tidak ada masalahnya. Yang kedua, sudah jenuh. Ya. Yang ketiga, apa? Sulit dilaksanakan dalam proses penelitiannya. Jadi yang pertama, komentar yang pertama yang paling banyak adalah sudah jenuh. Yang kedua, tidak ada masalahnya. Dan yang ketiga, aneh, jadi sulit dilaksanakan penelitiannya misalnya. Nah, jadi saya garis bawahi yang kedua aja ya. Jadi 2 hal ya. Yang pertama adalah jenuh, yang kedua adalah tidak ada masalahnya. Baik teman-teman sekalian, kenapa itu sering kali terjadi sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali? Karena mungkin teman-teman pada saat dosennya bilang ini apa masalahnya, terus diem aja, gak bisa menjelaskan apa ya gitu. Kemudian yang kedua, ini sudah jenuh, itu juga gak bisa berargumentasi bahwa menurut kamu ini tidak jenuh. Jadi teman-teman yang mengirim email itu menurut saya Bu ini tidak jenuh gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat memang udah jenuh. Nah sekarang apakah yang jenuh itu yang mana? Kalau misalnya dalam hal ini penelitian ilmu sosial itu kan ada variabel X, ada variabel Y-nya. Kan bisa ngobrol sama bapak atau ibu dosennya, Bu yang jenuh yang mana nih? Yang X-nya atau Y-nya misalnya. Jadi ketika dosen mengatakan ini sudah jenuh, terus diterima, terus kamu pulang, jangan berdiskusilah, Bu, misalnya dosennya ibu, Bu yang jenuh yang mananya, yang variabel X-nya atau Y-nya misalnya. Jadi kamu juga harus punya pandangan kenapa disebut jenuh, kamu menjelaskan gitu, yang mana supaya saya bisa mengganti. Misalnya contoh begini, kalau teman-teman mahasiswa yang kuliah di pendidikan ataupun di psikologi, itu kan banyak yang meneliti tentang prestasi belajar ya. Prestasi belajar kalau dilihat yang meneliti memang sudah sangat banyak, dari jumlahnya banyak. Tapi kalau dikatakan bahwa prestasi belajar itu jenuh, tidak benar. Kenapa? Karena manusia yang belajar masih banyak di dunia ini. Kita kan masih hidup di dunia ini. Anak-anak dari mulai lahir, kemudian berkembang sekolah di PAUD, di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Lalu teman-teman yang belajar di paket-paket belajar A, B, C, D di universitas dan sebagainya, universitas reguler, universitas yang misalnya universitas terbuka dan sebagainya, semua orang belajar, semua orang punya prestasi, gitu kan? Yang baik belajar secara informal, formal maupun non formal. Jadi tidak betul kalau ada dosen yang mengatakan prestasi belajar ini udah jenuh. Nah kamu nggak usah lah membantah, Pak ini kan nggak usah, tapi kamu bilang, Bu, Pak yang jenuh berarti yang X-nya ya udah nanti yang X-nya saya ganti gitu. Nah kamu lihat misalnya contoh prestasi belajar itu yang jenuh yang mana ya, kamu lihat ya. Contoh yang dikaitkan dengan motivasi belajar itu memang banyak sekali yang mengkaitkan. Nah sekarang di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar kan banyak. Ada internal, ada eksternal. Kalau yang internal yang motivasi itu sudah banyak yang meneliti, kamu geser ke misalnya hubungan antara minat, hubungan perhatian, ataupun geser ke faktor luar, lingkungan, pengaruh teman sebaya, pengaruh pergaulan dengan guru di kelas, pengaruh dengan lingkungan belajar di rumah, lingkungan belajar di masyarakat, dan banyak lagi hal-hal lain yang jadi jangan terpaku pada motivasi belajar prestasi, motivasi belajar dengan prestasi. Jadi itu memang sudah banyak yang meneliti ya. Jadi
pesan saya kalau ada komentar seperti itu, kamu harus berargumentasi. Nah, supaya itu tidak terjadi, saya akan sampaikan beberapa hal berikut ini. Teman-teman sekalian, ketika teman-teman membawa judul, itu ada dua cara ya. Yang pertama, ada kampus yang memberikan kesempatan ketika mengajukan judul aja yang dibawa. Tapi ada kampus yang mewajibkan judul itu harus dibawa dengan proposal singkat. Nah, sekarang saya bayangkan kalau kamu datang dengan membawa judul saja ya, tanpa ada dalam bentuk proposal. Nah, supaya ketika bawa judul itu ditanya apa masalahnya, kamu bisa jawab. Di mana ini akan penelitiannya, kamu juga bisa jawab. Terus kenapa kamu mengambil judul ini, kamu juga harus bisa jawab ya. Terus nanti rencananya mau menelitinya gimana, ini prosesnya pengambilan sampelnya, kamu juga harus bisa jawab. Kalau itu sudah semua bisa dijawab, insya Allah judulmu 1 atau 2 kali datang aja udah di ACC. Jadi kata kuncinya adalah belajar dulu supaya kamu bisa berdiskusi, mempertahankan judulmu yang sudah dibuat dengan menurutmu susah payah, misalnya mencari judul dan kemudian mendapatkan pengakuan di ACC, kan enak ya. Nah, bagaimana caranya? Saya mau kasih kiat teman-teman sekalian. Pada saat memilih judul itu, satu, jangan berpikir merumuskan judul. Yang kamu pikirkan adalah masalahnya dulu. Setelah kamu melihat fenomena, kemudian rumuskan masalah-masalahnya. Setelah ketemu masalahnya, baru dibuat judul, X-nya apa, Y-nya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus mempertimbangkan pertanyaan berikut ini. 5W dan 1H, atau gampangnya 5W 1H. Ya, 5W 1H ini harus dijawab sebelum kamu datang ke pembimbing. Harus bisa latihan dulu di rumah. W yang pertama, what, itu ya, apa judulmu. Nah, itu akan kelihatan dari rumusan judul. Dan yang kedua, siapa ya. Siapa itu berarti responden. Respondennya harus terlihat di dalam judul. Kemudian yang ketiga, di mana penelitian itu akan dilaksanakan. Nah, jadi apa, siapa, dan di mana sudah harus ada dalam rumusan judul. Misalnya begini, hubungan intensitas komunikasi interpersonal dengan prestasi belajar siswa SMA XXX di kota SSS. Itu kan, jadi ada apa, ada siapa, dan di mana ya. Kemudian mengapa itu ada di latar belakang masalah. Kan saya belum bikin latar belakang masalah, Bu, tapi buatlah secara ringkas saja. Sebelum datang ke pembimbing, buatlah apa yang melatar belakangi kamu memilih dan menentukan judul itu. Buat dalam 1 halaman. Hafalkan dan fahami supaya ketika terjadi diskusi dengan dosen pembimbing, kamu bisa menjawab ketika ada pertanyaan, mengapa kamu pilih judul ini, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kapan akan dilaksanakan. Nah, ceritakanlah, saya ingin melaksanakannya di semester ini misalnya. Nah, itu ya, diceritakan. Kemudian berikutnya adalah di dalam judul itu jangan terlalu banyak variabel. Untuk S1 cukup 1 atau 2, maksimal 2 variabel aja. Kalau 3, 4 dan seterusnya itu adalah untuk program pasca sarjana ya, untuk S2. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Jadi cukup 1 X-nya, Y-nya 1. Kalau misalnya maksimal lah 2 X-nya, Y-nya 1. Udah cukup untuk S1. Kecuali S2 itu X-nya bisa lebih dari 2, kemudian Y-nya juga bisa 2 gitu ya. Jadi apalagi disertasi misalnya X-nya bisa 6, bisa 7, kemudian Y-nya 2. Itu untuk S3. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang S1, sederhanakan saja judulnya,
X-nya cukup 1 saja, maksimal 2, Y-nya 1. Udah cukup ya, jadi tidak usah terlalu berat. Insya Allah kalau kamu sudah memperhatikan tadi 5W1H dan kamu pahami itu sebelum datang ke pembimbing, begitu datang membawa judul, insya Allah 1 atau 2 kali datang judulmu akan diterima dan di ACC ya, diterima, kemudian dilanjutkan dengan penulisan proposal lengkap. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Share ke teman-temanmu yang lain yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.